Di Semarang itu sedekahnya 2,5%. Keuntungannya 97,5% dimakan. Tiap 4 bulan sekali dia mengekspor kurang lebih 120.000 dolar. Dalam 4 bulan nilai ekspornya itu 120.000 dolar. Kawan saya yang sama sedekahnya 97,5%. Yang 2,5% itu yang dimakan sama dia. Tapi subhanallah, keuntungannya dalam 4 bulan 500.000 dolar. Jadi memang nggak bohong gitu. Satu saat saya didatengin sahabat saya namanya Dodi di Semarang. Dikejar saya sampai di bandara. Ustadz, saya mau sedekah yang terbaik. Dari 5 outlet yang saya punya, dia punya digital printing dan toko gitu ya. Saya akan sedekahkan yang paling bagus omsetnya, yang paling loyal karyawannya, yang paling bagus customernya. Paling strategis tempatnya. Dari 4, dari 5, 1 akan saya serahkan kepada Darul Quran. Dia bilang gitu. Terus saya tanya sama dia, Dot, ada nggak dari 5 ini yang paling jelek? Jangan loh Ustaz, masa saya ngasih Ustaz yang jelek? Siapa yang mau yang jelek? Yang jelek itu yang pegang, 4 siniin buat saya. Kalau orang biasa ditabrak begini, akan ngomongin saya. Nggak ada syukurnya nih Ustaz nih, udah dibantu 1 yang terbaik, minta 4. Tapi ditabrak sama dia, ditabrak. Siap Ustaz. Kalau perlu 5-5-nya saya akan sedekahkan. Enggak, 1 yang jelek gua nggak mau. Lu pegang 1. Saya mau yang 4 yang baik saja. Hari ini dia menjadi coach ya. Bacanya apa tuh? Coach itu. Iya benar coach ya. Soalnya kita orang kampung nih bahasa Inggris takut salah depan TV nih. Dia jadi coach yang 1 hari itu dibayar 400 dolar per jam. Per jam. Sedangkan 1 hari itu bisa 6 sampai 10 jam. Dan berapa penghasilan 1 outletnya? Cuma 10 juta aja per bulan. Artinya penghasilan itu sekarang dia capai hanya 1 hari. Jadi kalau ibu bapak emang mau lebih gila lagi, jangan tunggu penyakit jantungnya meledak. Biasanya orang kalau udah penyakit jantungnya meledak, dia akan berdiri di depan rumahnya, saya akan sedekahkan rumah saya Ustaz. Tapi jantungnya udah mau meledak. Itu pun sohe banget, bener banget. Kenapa kita tidak berdiri di depan pabrik kita? Ya Allah, aku serahkan pabrik ini untukmu. Tapi jangan lupa ganti ya. Itu loh, tapi nggak apa-apa, itu kan emang hak kita ya. Ya barangkali Ustadz nih Kiai mau nambahin barangkali ya. Mungkin Kiai bisa tambahin sedikit apa yang disampaikan Pak Farid tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yusuf dan kita semua tadi sudah bicara tentang mati ya. Mati ada mati hati, mati rasa, mati ya. Iya. Banyak mati. Sekarang saya cerita betul tentang mati betul ini. Mati betul. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, bersumber daripada Al-Barra bin Azib. Rasul menceritakan bagaimana perjalanan seorang hamba yang bernama mukmin. Di antara aktivitas keimanannya adalah sedekah tadi itu. Subhanallah. Dari mulai menjelang sakaratul maut hingga pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, lalu disambut, diiring, diarak sampai ke langit ke-7 ya. Ini ceritanya. Nabi mengatakan innal 'abdal mu'mina idza kana fi iqbalin minal akhirati wa inqita'in minad dunya. Seorang hamba yang mukmin itu apabila menjelang akhiratnya, di saat terputusnya hubungannya dengan dunia, dikatakan mati, belum mati karena nyawanya masih ada, dan dikatakan hidup, dia sudah tidak sadar lagi, di ambang kematian, di lambung ombak maut, sakaratul maut, yang mabuk-mabuk mati. Dikala itu kata Nabi, dia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lihat, dan dia merasakan apa yang sebelum ini dia tidak pernah rasakan. Bahkan dia sedang melihat apa yang orang lain tidak lihat. Apa yang dia sedang lihat, Nabi mengatakan, nazalat ilaihi malaikatun bidun. Dia melihat malaikat-malaikat yang putih-putih turun dari langit. Wujuhuhum kasyamsi wa ma'ahum kathanu minal jannati wa hunutu min hunutil jannah. Malaikat-malaikat itu berpakaian serba putih, wajah mereka cemerlang kemilau bagaikan cemerlang kemilaunya cahaya matahari. Baunya semerbak wangi, membawa kain kafan sutra dari surga. Fayajlisuna maddal baswat, lalu mereka itu duduk mengelilinginya berkerumun, hadir menjadi saksi pada saat prosesi kematian si mukmin ini. Subhanallah. Summa yaji'u malakul mauti hatta yajlis 'inda ra'si. Lalu malaikat maut datang di sisi kepala si mukmin ini. Dengarkan Bapak dan Saudara. Bagaimana santunnya malaikat maut ini dengan penuh keramah tamahannya.
La haula wala quwata illa billah. Tidak seorang pun bisa membayangkan bagaimana rupa dan bentuk asli sebenarnya malaikat maut jikalau ia menampakkan dirinya yang sebenarnya. Nabi Adam sampai pingsan 7 hari, itu pun setelah diperlihatkan oleh Allah malaikat maut dalam bentuk seekor keledai. Konon malaikat maut adalah malaikat yang paling ditakuti di arsy, dan seluruh para malaikat di langit sangat takut. Hingga pembantu. Ya, baik Kiai. Tahan sebentar. Ada iklan. Iya. Biar Baik. pada penasaran. Nah, insya Allah nanti Kiai akan melanjutkan cerita yang luar biasa sekali ini setelah pesan-pesan yang berikut ini.